Pernahkah di antara kita ada yang terkadang merasa lebih mudah lelah, tak cuma secara fisik, tapi juga mental? Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan bagaimana kita mengefisienkan energi atau cognitive resource yang kita punya dalam menjalankan peran kita dalam kehidupan sehari-hari. Selamat datang di kanal pengetahuan Fakultas Psikologi UGM. Efisiensi cognitive resource mengacu pada cara kita mengelola dan mengoptimalkan resource kita untuk mencapai tujuan hidup dengan lebih efektif. Banyak orang yang sering merasa kelelahan meski tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, padahal mereka mungkin hanya duduk di depan komputer, menghadiri rapat virtual, ataupun sekedar scrolling media sosial. Kelelahan ini muncul karena otak terus-menerus digunakan sehingga merasa mudah lelah, dan ini merupakan kelelahan mental, dan bukan cuma kamu yang mengalaminya. Menurut Asia Care Survey tahun 2024 menunjukkan sebesar 56% responden menganggap stres dan burnout sebagai ancaman terbesar untuk kesehatan mental mereka. Terlepas dari pentingnya menjaga cognitive resource yang kita miliki, tentu ada baiknya mengetahui hal apa saja yang membuat cognitive resource ini terkuras karena kebiasaan atau situasi yang terkadang kita tidak sadari. Seperti yang pertama, ada overthinking. Yang kedua, multitasking. Ini yang sering biasa dilakukan oleh kaum wanita yang mengerjakan 2 hingga 3 pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Yang ketiga, toxic relationship, terutama hubungan yang memiliki banyak masalah. Yang keempat, kurangnya waktu istirahat, khususnya tidur yang berkualitas. Ini pentingnya menjaga sleep hygiene kita. Yang kelima, procrastination atau perilaku menunda-nunda. Bahkan sering menggunakan sosial media, penggunaan sosial media yang berlebihan juga berkontribusi pada pemborosan dalam penggunaan cognitive resource. Selanjutnya, tanda umum yang menunjukkan seseorang mengalami kelelahan mental antara lain, yang pertama perasaan cemas atau stres yang berlebihan, sehingga muncul merasa khawatir, tertekan, atau bahkan untuk masalah-masalah yang sepele. Yang kedua, sulit tidur, atau bahkan tidak bisa tidur dengan nyenyak dan sering terjaga di malam hari. Yang ketiga, mudah marah atau frustasi, dan ini menyebabkan ketidakstabilan emosi yang terjadi. Selanjutnya, kehilangan fokus, yakni kesulitan dalam memusatkan perhatian pada tugas-tugas yang sebenarnya mudah, atau bahkan mengalami gangguan dalam berpikir. Selain itu, ada kelelahan fisik. Meskipun tubuh tidak begitu merasa lelah secara fisik, seseorang bisa saja merasa lelah secara emosional atau bahkan kelelahan mental tanpa alasan yang jelas. Yang terakhir, yakni kehilangan motivasi, merasa tidak tertarik, atau kehilangan semangat untuk melakukan kegiatan yang biasanya justru dilakukan dengan menyenangkan atau bahkan kegiatan penting. Lantas, setelah mengetahui faktor penyebab terkurasnya energi mental dan dampaknya, apa yang bisa kita lakukan untuk dapat meningkatkan efisiensi cognitive resource kita? Yang pertama, prioritaskan tugas, sehingga kita dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghindari diri dari hal-hal yang tidak mendesak agar energi mental kita tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Ini tentu sangat penting sekali bahwa dengan tidur, ini dapat memastikan secara fisik dan juga psikis kita bisa recovery dengan baik. Selanjutnya, latihan teknik relaksasi. Dengan teknik ini, kita bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan fokus, sehingga energi mental kita lebih terjaga. Selanjutnya, batasi penggunaan sosial media. Untuk mengurangi distraksi pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fokus tinggi, kita sebaiknya menghindari berinteraksi dengan media sosial ketika waktu produktif kita sedang berlangsung, karena hal tersebut dapat memicu otak kita untuk beralih fokus dari pekerjaan yang seharusnya kita fokus ke notifikasi media sosial. Selain itu, bangun kebiasaan positif seperti dengan olahraga, membaca buku secara fisik, bukan dari file atau perangkat gadget kita, dan juga menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memberikan energi positif. Nah, ini ada beberapa tips praktis yang bisa kita langsung terapkan untuk meningkatkan efisiensi energi psikologis kita.
Yang pertama, buat to-do list harian untuk menghindari multitasking ataupun kita lebih fokus pada prioritas. Yang kedua, luangkan waktu 10 menit sehari untuk meditasi atau mindfulness guna mengurangi stres, overwhelm, atau dapat meningkatkan fokus. Yang ketiga, batasi waktu penggunaan media sosial maksimal 1 jam sehari agar kita tidak terjebak dalam distraksi yang menguras energi mental. Yang keempat, perbaiki pola makan. Pola makan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi kondisi mental kita, sehingga dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur dan juga meminimalisir konsumsi seperti gula, lemak, dan tepung itu dapat memperbaiki kondisi mental kita juga. Yang kelima, mulai berolahraga. Membiasakan tubuh dengan exercise ringan ini dapat meningkatkan hormon BDNF dalam diri kita, sehingga otak lebih mudah teraktivasi. Jadi dengan mengaktifkan langkah-langkah kecil ini, Anda dapat bisa mulai mengelola cognitive resource dengan lebih baik dan mulai merasakan perbedaannya.